Baik, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. Beni Bulur SH Makes. Jadi saya mau menyampaikan dari sekian banyak lawyer yang melakukan gugatan, kebetulan kami akhirnya berhasil memenangkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap asuransi jiwa Wana Arta. Dan selain kami menggugat Wana Artanya, kami juga menggugat pribadinya. Yang mana yang kami gugat adalah tim likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Arta yang terdiri dari Hafradi Muhammad Iqbal dan Sherly Anita Metan Vanuan. Kemudian kita juga menggugat Evelina Larasati Fadil, Manfred Armin Petruska, Subakyo Hadi Spotro, Adi Yulis Tanto, Ari Prihadi Atmo Soekarto, Ardian Hari Prasetyo, PT Faden, kemudian Yayasan Sarana Wanajaya, Janes Yaneman, Matu Latua, Daniel Halim, dan OJK. Di mana di sini para tergugat secara tanggung renteng harus mengembalikan kerugian dana klien-klien kami. Artinya apa? Kalau yang hanya daftar kepada tim likuidasi atau melakukan gugatan hanya terhadap Wana Arta, itu yang wajib bayar hanya Wana Arta. Atau kalau daftar melalui tim likuidasi, maka tim likuidator hanya bisa bayar kalau yang berkaitan dengan Wana Arta. Tapi dengan gugatan kita ini justru para tergugat yang tadi saya sebutkan harus tanggung renteng. Kayak Evelina kemudian PT Faden, Manfred, itu semua harus tanggung renteng bayar kepada para nasabah. Karena logika hukumnya memang mereka harusnya dilibatkan untuk bayar. Kenapa? Karena diduga dari uang sebesar 15,4 triliun. Kalau yang dibagikan hanya 1,4%-nya, lalu yang 98% lebih kemana uangnya? Kan gitu, karena diduga kan dilarikan oleh buronan, oleh Evelyn. Ya otomatis Evelyn harusnya bayar tanggung renteng. Nah yang bisa dapatkan menagih, menjadi punya hak tagih terhadap pribadi-pribadi atau para tergugat tadi tentu yang memenangkan kasus perdata. Yang tidak memenangkan kasus perdata sebagaimana saya lakukan, tentu tidak bisa menagih karena nggak ada dasar hukumnya, hanya bisa nagih dengan polis mereka itu ya hanya ke Wana Arta, atau kalau sekarang udah dilikuidasi hanya melalui tim likuidator yang mana aja dapat kurang lebih 1,4% mungkin nggak mungkin, dan susah untuk 2% juga kemungkinan, diduga begitu. Nah sedangkan dengan gugatan kami ini maka menjadi punya hak tagih terhadap Evelyn, Manfred, dan kawan-kawan. Nah, untuk itu saya juga membantu mengutamakan dia untuk yang sakit maupun yang lansia. Nasabah saya juga setuju. Jadi ada yang kita bantu, kita tolong. Kalau memang dia nggak mampu pun kita bisa kasih free karena membantu asalkan benar tidak mampu. Tapi yang mampu tentu ada sedikit biaya operasional, itu wajar karena kita jadi punya hak tagih Nah ini keuntungannya mengajukan gugatan, di mana gugatan ini yang telah kami menangkan bisa disiut. Nomor perkaranya adalah perkara nomor 773 Perdata G 2023 PN Jakarta Selatan Dan ini ada buktinya, amar putusannya juga yang kita menangkan bisa disiut juga kita menangkan. Dan saya akan bacakan bahwa memang mereka jadi punya tanggung jawab untuk bayar. Saya bacakan putusannya. Dalam provisi menolak permohonan provisi para penggugat, dalam konvensi, dalam eksepsi menolak eksepsi para tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan tergugat 14 untuk seluruhnya. Dalam pokok perkaranya mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian, menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum PMH yang merugikan para penggugat. Jadi Evelina, Manfred, dan kawan-kawan itu termasuk tim likuidator itu dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum para tergugat untuk dapat membayar kerugian material yang diderita oleh para penggugat yang hingga saat ini berjumlah Rp 102.504.041.589 terhitung setelah putusan akuo berkekuatan hukum tetap, kemudian menolak gugatan para penggugat untuk yang selain dan selebihnya Kemudian dalam rekonvensinya menolak gugatan rekonvensi tergugat 6, 7, 8, dan 9 dalam konvensi, menghukum
kemudian dalam konvensi dan konvensinya menghukum para tergugat dalam konvensi untuk secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.912.000. Nah, atas kemenangan kita ini tentu kita mohon dukungan masyarakat juga karena no viral no justice supaya ini bisa dikuatkan sampai inkrah. Dan gugatan perdata ini jangan khawatir, saya bukan hanya mementingkan ini saja karena justru kita jangan mau terlena, kita jangan mau terbujuk rayu yang diduga kuat ini ada kenakalan dari owner Wana Arta ya. Jangan menunjuk tim likuidator yang diduga kuat ya, diduga kuat salah satunya juga mantan karyawannya atau punya hubungan yang tentu diduga kita nggak tuduh akan membela yang nunjuknya ya, sehingga seolah-olah kok dia konsentrasi hanya membagikan cuman yang nilainya kurang lebih diduga cuma 1,4% itu dari aset Wana Arta yang cuman remah-remah. Dagingnya justru ada diduga kuat kan dibawa kabur buronan di Evelyn, Manfred dan kawan-kawan dan PT Faden. Nah justru dengan kemenangan ini kita jadi punya hak lagi baik terhadap PT Faden, Evelyn maupun Manfred. Tapi tentu yang punya hak tagih hanya yang menang gugatan perdata. Maka saya juga saat ini akan membuka gelombang berikutnya untuk melakukan gugatan perdata dengan bukti tentu putusan sebelumnya. Ya, tidak mungkin ada putusan yang bertentangan di satu pengadilan ya. Kalau misalnya yang di satu pengadilan ini kita menang, kan begitu. Tapi kita perlu kawal karena no viral no justice. Mohon dukungan semuanya supaya kita bisa dapatkan hak kita ya, dan kita juga mohon bantuan dari masyarakat supaya menyuarakan terus kebenaran karena diduga kuat ada Evelyn dan kawan-kawan ini masih buron dan sudah jadi tersangka sampai sekarang tidak juga ditangkap. Kami mohon supaya Bapak Kapolri segera menangkap ya, dan kita minta diduga kuat di sini juga OJK melakukan dugaan diskriminasi karena saat asuransi jiwa Kresna ya dikeluarkan perintah tertulis ada lidik dan sidik dari OJK, justru di Wana Arta tidak ada. Padahal jelas Kresna sudah ada bayar 1,4 triliun, Wana Arta belum ya. Dan yang lucunya lagi direktur Kresna bahkan sudah ada yang sudah ditahan, sementara dari Wana Arta belum, nggak ada satupun yang ditahan. Jadi kita harus fight dua-duanya. Saya juga melakukan upaya pidana, melakukan pelaporan baik di Mabes ya maupun di Polda Metro ya. Kemudian ada beberapa klien saya juga melakukan laporan di Medan dan sekitarnya ya, Bandung dan sebagainya. Tentu di Medan ada ya. Jadi kita tentu harus suarakan kebenaran, no viral no justice. Mohon supaya para buronan segera bisa ditangkap ya, dan kita juga mohon supaya gugatan yang sudah saya lakukan bisa dipertahankan terus sampai dengan berkekuatan hukum tetap ya, baik di kalaupun sekarang lagi berproses di PT. Kami mohon supaya Majelis Hakim PT bisa menguatkan putusan nomor 773 garing perdata titik G garing 2023 PN Jakarta Selatan. Sekian dan terima kasih.